Balik lagi di unboxing. Ada nggak sih liquid tai gitu, nggak ada ya? Gue yang nyuruh dia, cobain. Gue mikir dulu ya, ntar dulu ya. Pep nih ya soal rasa bukan soal Rispo, bukan soal Eri Makmur, bukan soal Taruh. Di tanah siloka, seraya langit ku jaga di atas kepala. Rentetan rima membangkit selera. Coba disisir kumisnya. Oke guys, balik lagi di unboxing. Kita belum bungkus ya guys, unboxing masih ada. Bukan karena pada cabut terus kita tidak ada lagi. Tidak. Tapi memang udah beda sama zaman pandemi yang kita bisa podcast anytime gitu ya. Sekarang memang kita hanya podcast untuk topik-topik yang menarik sekali. Dan ini ada memang isu yang lagi hot nih ya. Soal apa nih? Grebek kapastit ya. Sudah dari sini Om Marcel sama Opik ya. Yang nah ini gue mau nanya nih. Gak usah perkenalan lah ya, udah pernah di sini lah ya. Bukan gue kali. Oh iya. Waktu itu sama Niki ya. Oke, boleh kenalin dulu Om Marcel. Jangan panggil Om deh. Apa? Marcel aja. Oh Marcel. Kesannya gue tua banget. Oke. Senior. Gue Marcel dari Atomic. Sama nih Opik. Gue Opik sebagai tim kreatifnya. Oh, lu ke tim kreatifnya. Iya. Oke, nanti kita bahas ya tim kreatifnya. Karena kemarin dibahas juga ya. Jadi kemarin ada kejadian guys ya. Kejadiannya adalah ada live-nya Paper Staff yang tiba-tiba digerebek sama aneh gue ngomongnya Om Marcel. Gue mau ngomong Marcel gak keluar gue. Oke. Ya nggak apa-apa sih. Gue juga berasa tua. Kan nggak mungkin Mas Marcel, nggak mungkin kan? Atau Bang Marcel. Kalau Koko Marcel kayak di karaoke nanti ya. Om Marcel tiba-tiba datang gitu ya. Yang satu yang jadi pertanyaan mungkin bukan menjadi pertanyaan sih. Semua sudah menduga-duga. Gue juga bertanya-tanya sebenarnya. Yang pengen gue tanya adalah itu gimmick atau bukan? Enggak sama sekali. Nah, soalnya banyak yang ya termasuk ya yang punya rumah ini ya, yang punya rumah ini kan si kapas yang ada itu ya, kapas daging ya. Oke, yang punya ini tadi sebelum kalian datang kan gue udah datang dulu, ya dia udah pulang duluan karena anaknya datang tadi. Dia ngomong, ini pasti gimmick nih, karena wah ada bukti-buktinya gitu, sampai nunjukin gue klipnya, ini pasti gimmick nih gitu kan. Udah satu rumah ya kan. Yang ya satu rumah kan memang semua ada di KIA kan, Beda gitu. lantai. Ya terus ya saling kenal gitu kan. Kalian juga pernah sponsorin dia gitu kan, yang ya kurang kenal apa gitu. Jadi pasti gimmick kong kali kong gitu kan. Yang tadinya gue juga mikir begitu. Jujur tadinya gue juga mikir begitu. Karena gue juga bener sih argumennya yang punya tempat ini juga bilang gitu. Nggak mungkin si Fernan mau live 2 jam. Cuma bawa materinya itu gitu. Yang sebenarnya gue ya dia kalau mau panjangin sebenarnya bisa aja gitu kan. Kan kemarin ada Saweria yang jadi lucu gitu. Kalau misalnya sepanjang itu dia disawer terus dia suruh melakukan tindakan-tindakan bodoh kan sebenarnya bisa aja gitu. Buat bikin 2 jam seorang konten kreator itu gampang gitu. Cuma di tengah-tengah gue ngeliat kayaknya enggak nih gitu. Kayaknya enggak, menurut gue kayaknya enggak. Karena gue cukup tahu dia. Misalnya tuh takut tahu Fernan. Gue cukup tahu Haris gitu. Yang ekspresi itu nggak bisa bohong. Iya, Ekspresi itu nggak bisa bohong gitu. Dia sangat jujur, dia sangat sok. Gue datang. Oke. Ya kalian mungkin ngelihat langsung di layar. Emang sok sih dengan muka yang nggak enak. Udah males dia jawabnya. Udah males. Udah males dia kalau udah duduk begini tuh dah. Iya. Ya kan dia kan duduknya gini. Iya, langsung minggir deh. Ekspresi pasrah. Iya. Enggak. Kok bisa datang Om Marcel? Kenapa akhirnya
tiba-tiba datang gitu dulu? Gue kebenaran biasalah ya, gue lagi di Jura di tempat Niki. Ya ada meeting lah ya. Cuman kan Niki juga lagi di US, ya gue untuk standby kan biasanya kadang-kadang ke situ. Anak-anak sih ada di kantor gitu loh. Cuman gue juga dikonfirm sama anak-anak setelah berapa menit gitu. Karena ada kata-kata itu terus gitu loh. Masih awal-awal tuh. Dan itu terus ada kata-kata. Akhirnya gue coba nonton, ya kan, dan admin gue atau mix Katen yang YouTube-nya juga mereka nonton juga. Katanya, Om ini Adminnya lu bukan sih? ada satu lagi. Oh bukan cewek. lu. Om ini kok terus-terusan gitu loh, ya kan? Karena kita mikirnya gini, kita reaksi di konten kemarin, nanti si Opik jelasin sih. Kita reaksi di konten kemarin, kita pikir cukup, gitu loh. Ya kan dengan ngereaksi kontennya Paperstar. Maksudnya ini ekspektasi dari brand Atomic nih. Dengan Atomic merespon itu, si Paperstar akan berhenti melakukan itu. Betul. Gitu. Oke. Ternyata ya itu ya saat live ya, dalam arti live itu kan mikirnya ditonton secara langsung sama orang gitu kan. Ya gue sebagai salah satu yang ada di dalamnya gitu kan, ngerasa kok apa ya, frontal banget lah kalau gue bilang. Nggak pantas. Iya itu gue balikin lagi, gue balikin lagi gitu kan. Oke. Gue merasa ya apa ya, dengan tidak terimanya dibilang seperti itu, kalau gue pikir di awal oke lah kita anggap mungkin jokes dalam arti gini loh. Ya udahlah, karena karakter Mas Fernan kan kayak begitu kadang-kadang kan. Gue pikir ya udah gitu loh. Dan gue cerita di awal dulu gini. Setelah video itu muncul, video dia sebelum kita bereaksi di feed, gue nonton pertama di kita ya. Gue langsung hubungi Niki. Gue bilang, Nik, ini tolong dicek. Ya, kok begini banget gue. Oke. Terus Niki bilang, oke Om, aku tonton dulu ya, gitu kan. Aku tonton dulu, ya udah, gitu kan. Pas nggak lama, ini nggak ada perintah dari kita. Pas nggak lama, tiba-tiba konten muncul. Ini biang kerok. Orang yang konten gue ada di sini. Makanya gue geret ke sini biar dia juga jelasin kan. Ya kan? Gue pikir karena Niki juga deket sama Mas Fernan, ya kan, mungkin ada penjelasan lah ya. Ya mungkin gini lah, aduh cowok. Iya pasti kamu gitu. jangan gitu dong cowok. Kayak gitu. Banget kayaknya. Cowok. Gue kan vocabulary-nya gue hafal banget. Iya. Kalau gue pribadi nih dari sisi gue adalah gue shock aja. Oke. Kalau dibilang kapas apa, oke lah gitu. Tiba-tiba ada kata-kata itu gue shock, gitu loh. Kalau dari pribadi gue, gitu kan. Akhirnya ya gue hubungin Niki, terus tiba-tiba Opik ngeluarin konten yang kita nggak tahu sama sekali, ya kan. Tapi dalam arti ya gue bilang kreatif lah ya. Mendingan sekalian. Ini berarti yang kapas lagi. Iya. Oke, yang pertama itu ya. Gue bilang mikirnya ya udah gitu, kalau Opik melakukan kayak gitu, gue bilang ya udah mungkin dia sekalian aja gitu kan. Tapi gue nggak tahu dalam arti mau dikemanain nih, ya kan. Akhirnya ada konten kedua dia di Atomics. Oh, Atomic ya. Yang ya kan? Flashback, ya kan. Gue pikir di situ udah tuh, dalam arti kita kan selalu begini, Pak. Kalau kita dipancing baru tuh kita tuh kayak gitu. Dengan kasus-kasus sebelumnya ya. Ya kan? Kita kalau dipancing pasti kita bereaksi. Ya kan? Karena kita nanggepinnya ini harus direaksikan atau tidak gitu loh. Ya kan? Kalau perlu dibales ya udah, balas dengan kreatif lah, dengan konten lah atau apapun itu ya kan. Jadi sebenarnya lo oke dengan balasannya tim kreatif? Karena selama ini kita percaya dengan mereka. Dalam arti secara ya udah, mau arahnya kemana yang penting tidak
tidak menyenggol apapun gitu loh. Ya. Inti dari konteksnya aja gitu kan. Ya. Tapi gua aku yang pertama itu sangat kreatif ya. Itu gua juga. stop motion yang gokil banget karena ya gue juga pernah bikin stop motion. Buat ngelakuin itu bukan kerjaan yang gampang gitu dan figurnya itu benar-benar hidup ya. gitu. Terus sampai keluar Kalian mesti nonton guys. Apa bisa kita klip kita taruh sini ya? Nanti kita taruh sini deh. Itu gokil sih itu. Itu berapa lama lo bikinnya? Yang lama tuh bikin figurnya, gue cari kawat dulu, terus ngerakit badan kan. Oh, oke. Syutingnya 3 jam kali ada. Oh 3 jam. Coba-coba Lu gerakan. udah pernah bikin itu? Stop motion lu pernah bikin? Stop motion yang karakter gitu belum sih. Oke. Cuma kalau yang iseng-iseng pernah nyoba Oke. gitu. Enggak, dia kalau sesuatu menjuruk situ cepat. Oh, oke. Gue tahu pikir gitu. Oke. Enggak, Lanjut Mas. gue pikir di situ cukup dengan gimmick itu. Oke. Karena jujur ini tidak ada settingan. Maksudnya nggak ada koordinasi nih? Nggak ada koordinasi. Misalkan Om Marcel ini kapas lu mau gue katain deh, nggak ada sama sekali, nggak nyampe ke kita, gitu loh. Nah makanya gue shocknya di awal seperti itu. Masa dikatain? Ya berasa, wah ini vulgar banget gitu loh, ya kan? Vulgar banget. Dan gue tahu karakter Mas Fernan tuh nggak seprontal ini, gitu loh, ya kan? Nggak seprontal ini dan gue coba kabarin si Niki, gue bilang. Niki nggak ada respon, tiba-tiba anak-anak ngerespon, ya kan? Gue pikir sampai situ aja. Nah, case yang kemarin, gue emang lagi di sekitaran BSD, anak-anak lapor ke gue, gitu. Ya kan, Om ini kok terus-terusan sih disebut kayak begini, gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi Ya bahan iya. cengan gitu. Gue merasa sebagai brand adalah ini yang gue bangun, yang kita bangun selama 2016 sampai sekarang, ya kan? Digituin juga kan agak gimana ya? Dalam arti ya udah kalau brand dibangun sekian tahun tuh udah kayak anak sendiri dong gitu. Iya. Anak sendiri dikatain kan gimana gitu. Iya. Tahu ceritanya anaknya Ted Lintar kan dikatain, Iya. dikasusin juga gitu. Ya ini emang nggak dikasusin, cuma kalau ya brand kan anak kita gitu kan. Kalau Betul. dikatain mungkin ada perasaan ya pasti yang nggak nyaman gitu kan gitu. Tapi pas gue kemarin langsung gue main masuk aja ke studionya Paperstap, akhirnya gue punya penjelasan dari dia, dari Mas Fernan. Ya kan, di situ gue juga pengen sekalian, maksudnya apa sih gitu loh? Karena kita nggak ada penjelasan di awal dengan kata-kata itu maksudnya seperti apa. Tapi setelah dia melakukan itu, kontennya keluar, ya mungkin dari tim kreatif nge-react, lu nggak ada telepon dia? Gue nggak ada. Nggak tanya atau apa? Lu hanya ngomong ke Niki gitu kan? Iya. Karena gue orangnya gini, Pak. Gue orangnya yang nggak mau terlalu gimana ya, Pak? Gue biasa di balik meja, ya kan, yang ngurusin ya udahlah ngurusin ke sistem, ke penjualan segala macam ya kan, dan si Niki ngurusin tentang ke influencer, lo tau lah ya. Ya. Terus tentang konten biasanya apa yang harus diangkat itu biasanya bagiannya Niki. Gue lebih ke sistem dari gue relasi ke distributor, ke retail itu gue yang ngurus gitu loh, ya kan. Cuman kalau udah begitu pikirnya kan, aduh, gue juga ini gue bakal terima begini. Gue bakal terima kalau kapas itu dikatain sewajarnya nih, misalkan kapas nggak enak, kapas kurang ini. Ya, itu subjektif ya, mungkin buat tiap orang-orang kan. Ya. Ternyata dibilang seperti itu gue juga kaget. Dan diulang terus di live dengan kata-kata itu ya gue ngelihat sebentar ya udahlah, gue gas. Meluncur aja. Iya, gue gas. Karena gue bisa punya akses ke situ, ya kan? Kita masih satu gedung kan. Ya udah, gue langsung studio. Ya gue sih. Jadinya kayak apa ya? Tiba-tiba ada perang saudara di rumah. Betul. Ya, gue sih intinya gini, ya gue mencegah untuk ini jangan meluas gitu loh, ya kan? Asumsi di luar kan bisa macam-macam, Pak. Gitu kan? Meluas atau dia tidak mengulangi lagi? Jatuhnya kayak apa ya? Kalau meluas sih sebenarnya kita nggak punya kontrol untuk meluas loh, Iya, karena kan netizen balik itu kan, ke netizen. iya kan, yang maksudnya kemarin juga dibahas gitu. Kalau nggak salah Haris yang ngomong ya, kalau dia bilang, Bang, gue mau misalnya ke toko kan orang, Bang mau beli kapas
itu gitu kan. Iya. Ya, udah bukan kayak udah digeser aja tuh kapas yang ada naganya kayak udah udah lupa gitu. Jatuhnya kan kayak tagline yang lo bikin, Pak. Iya. Lo kan bikin Hyperblend ini kapas naga. Iya. Itu tagline di luar kan asumsinya udah kebentuk. Iya. Iya kan? Tiba-tiba diganti sama itu. Kan nggak lucu ya. Tiba-tiba naganya jadi begituan. Iya kan? Ya kalau jadi begituan ngalahin yang kapas, sorry ya, yang kapas lain kita booming, oke gitu. Iya kan? Iya. Tapi kalau jadi asumsinya, ya gue nggak tahu ya, asumsinya bisa positif negatif kan jadi Betul. Ke Tapi brand tetap kalau misalnya kita kan gini, kita bisnis itu kan nggak cuma sehari 2 hari gitu. tuh. Misalnya itu jadi tagline yang paten, and then mungkin 5-6 tahun lagi ke depan atau katakan 10 tahun dan dikenalnya dengan itu kan kayaknya nggak bagus. Gitu kan. Nggak bagus kan? Industrinya Iya, berarti. nggak bagus kan. Iya. Ini apaan nih? barang ngetop nama dikenal gara-gara itu gitu kan. Ya kan banyak yang misalnya mungkin Denko gitu dikenalnya dengan mungkin waktu tagline-nya dia aku dan kau suka Denko gitu kan. Yang Nike mungkin memang tagline yang dari dianya just do it. Just gitu. do it. Orang memang kenal gitu. Kalau dikenal orang Anjir itu. jadi sama main dengan gara-gara itu, Bayang. ya kan harus harus ini di stop gitu. Tapi gue mau nanya Opek dulu nih, tadi belum selesai. Kenapa lu langsung pengen nge-react, maksudnya pengen bikin konten itu jatuhnya gitu? Dan kenapa keluarnya konten itu jatuh gitu? Ya karena kan sebagai konten kreator kita bertanggung jawab untuk apa yang terjadi di sosial media gitu ya. Lebih peka lah dia. Terus awalnya pun sama syok gitu. Anjir lah gitu kan. Ini apaan gitu, gua juga gimana gitu kan. Tapi gua pikir Nggak, lu kan satu rumah tuh. Iya. Maksudnya begitu dia ngomong begitu, lu tahu lu nggak turun ke bawah gitu. Woi, gitu. Bang, ini kenal satunya gimana bang? Lu nggak nanya gitu? Atau Kagak. nanya Haris atau nanya siapa gitu? Kita dingin aja gitu, diam aja gitu. Cuman di situ gua, duh gimana ya balasnya. Tapi gua kan juga tahu kah atasan-atasan gue ya Om Marcel, OO, ya Niki terus sama Mas Fernan tuh ada historinya gitu kan. Gue gak mau sampai mereka baper-baperan gitu. Jadi sebisa mungkin gue gimana caranya tetap kreatif tapi tetap ngelawan gitu. Cuman gimana caranya lucu. Tapi nggak di sisi lu nggak berpikir, oh ini emang udah koordinasi atas nih gitu. Lu berpikir gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Karena terlalu absurd ya Terlalu untuk absurd. untuk koordinasi. Kayaknya ini nggak masuk akal ya. Gak masuk gak sampai ke situ. Oke. Dan di situ kan ya udahlah gitu nanggung karena kalau gua lawan misalnya dengan denial gitu. Enggak, bukan kapas gitu. Kayaknya kurang gitu kan. Ya udah just flow the itu aja gitu kan. Jadi lu sebenarnya embrace itu gitu. Maksudnya oh memang perbuatan itu lu aplikasikan dalam konten Tapi, stop motion itu tadi gitu. Ya tapi Niki sempat telepon kan, sempat hubungin lo Telepon. soal masalah ini. Karena kalau gue yang nggak tahu di awal, mungkin nggak akan panjang gini, Pak. Gitu loh. Karena Gimana? Kalau bukan kalau gue yang nggak ngereaksi di awal, Oke. dalam arti ngelihat video itu, mungkin nggak akan seperti ini gitu loh. Iya kan? Gue jatuhnya kan gue tetap koordinasi sama Niki ya. Ya kan? Mungkin Niki ya dia juga bilang, ya telepon gue om gitu kan. Tapi nggak disuruh reaksinya gimana, cuman dia langsung bikin Sebenarnya telepon tuh yang konten kedua. konten kedua ya. Jadi setelah konten pertama keluar kan ternyata reaksinya ya bagus gitu kan. Orang tertawa meskipun kita masih belum tahu akhirnya bagaimana. iya. Cuman kenapa alasannya gue bikin konten gitu? Diangkat lagi sama dia. Sebenarnya kan ngentiau itu hal yang semua orang mau gitu kan, meskipun bahasa kasar mulai dari yang baru puber sampai aki-aki gitu. Kayak tujuan hidup gitu. Ya, Siapa yang nggak pengen itu Nah, gitu kan? betul. Karena itu kan hal yang enak gitu kan. Untuk ini lain ya, untuk sisi lain ya. Sisi lain. Ini kan sorry ya, ini masalah brand lo gitu loh. Iya. Ya kan? Dan ini juga gue mikirin ya industrinya gimana Nah, gitu kan. gitu. Itu yang gue pikirin ke situ sih. Setelah dirilis kan ya itunya bagus si apa namanya responnya bagus. Nah yang kedua nelpon gitu kan, kok cuman kayak lu ngikutin aja gitu, dibilang gitu ngikutin. Cobalah gimana, kenapa kalau kapas gitu lo tetap pakai gitu, lu pikirin gimana gitu kan. Nah di situ berarti ini harus ya Diangkat lagi. serangannya ya yang tepat sasaran gitu. Kita udah bukan untuk adu kreatif atau lucu-lucuan lagi.
Tapi di situ gue cari ide, scroll ke bawah, ternyata tuh wah itu tuh library historinya. Oh ternyata udah ada bahannya ya. Iya, ternyata Tinggal di-compile aja iya. gitu. Wah ternyata mereka tuh yang ngebangun bersama gitu, tumbuh Iya, kembang si kecil Iya. sampai dewasa gitu. Ya udah gitu. Dan yang saya paling inget kan kayak mungkin lu coba keluarin flashback yang orang-orang ini sebenarnya mungkin Iya. ada yang nggak tahu dong pasti Ada kan. yang- Kadang yang baru nge-vape kemarin Iya. kan, ada Iya. yang baru nge-vape ya mungkin jadi tahu oh ternyata sebelumnya begitu. Yang pengen lu angkat kan sebenarnya itu. Iya. Tapi gokil juga sih bahan-bahannya sih benar-benar fotonya lucu-lucu. Zaman-zaman masih bule. Iya. Nah mungkin dari situ dia mungkin ada ketidakterimaan ya. Kalau nggak salah di komen dia ini mau gue bahas nih kan gitu kan. Iya. Dia sempat di komen begitu. Makanya mungkin di live dia nggak ya marah-marah lagi gitu loh. Tapi bukannya mungkin justru karena konten kedua itu justru dia oh tadinya dia udah sekali terus ya udah gue terusin aja gitu. Tapi sebenarnya Koniki pun nelpon gitu kan. Pas konten kedua keluar. Berani bagus tuh ya nyerang Faruk kayak gitu kan. Tapi gue di sini agak ini kan katanya disuruh itu nyerang kok gitu nadanya. Ya kan gue ngomong bagus, gue nggak apresiasi lu. Enggak, itu mah sarkas kata gue gitu kayak gitu. Oke, kalau dari gue ya, yang kemarin sebenarnya di live gue juga nonton gitu, gue lihat baca komennya dan banyak juga komen yang manggil gue gitu. Dupe mana nih? Dupe? Nah iya itu banyak yang nyari gue. Gue sih ada nonton aja, tapi menurut gue nggak perlu komen di situ. Komennya juga nggak ada yang baca kayaknya, yang baca yang nonton aja kan. Maksudnya gue nggak perlu bersikap di situ. Yang menurut gue, oh kejadian ini bagus gitu. Yang ya udah, Om Marcel sebagai orang Atomic yang apa ya, membela brandnya gitu, datang sendiri gitu. Banyak yang bahkan di repost sama si Fernand kan juga harusnya gue datang lah, ngapain gue datang, ngapain gue bantuin lu gitu kan. Kalau gue datang malah gue tambah bantai lu gitu kan jadi begitu gitu. Karena kalau waktu Om Marcel ngomong nih terakhir kerjasama kan berarti waktu VGT gitu, Begitu. yang loh waktu VGT kayaknya nggak apa-apa aja tuh Atomic sampai dipakai sama si Roy jadi Iya. ya itulah sama yang agak dark jokes itu maksudnya di situ dia mau gue nggak peduli lah sebenarnya dia mau pakai atau nggak itu urusan dia ya kan itu udah pilihan dia gitu toh nggak disponsorin ya kan dia suka yang mana dia mau pilih yang mana itu suka dia tapi brand dia Vaporstaff pakai lo Hyperblend ya dong pakai lo Hyperblend as a sponsor di VGT gitu loh Iya. yang menurut gua anjing juga nih orang Jadi kalau di yang dipakai Hyperblend-nya dong ya. Iya, Ya, tapi Atomic dan Hyperblend kan jelas Iya. tuh spesifik waktu di VGT. Tapi kemarin gue jelasin kalau nggak salah di live, yaitu adalah kalau Atomic mau ngeluarin varian baru, kita selalu tanya ke influencer. Maksudnya tanggapannya. Ini sebelum ada nama dan packaging lah ya, R&D ya lah kan? ya. Masih R&D lah ya kan? Kita selalu kasih influencer tuh coba tester. Salah satunya ke Mas Fernand, Vaporstaff, ya kan? Tapi kalau kita ngeliat mundur ke belakang, dia emang nggak setuju dengan adanya Hyperblend Dari saat R&D. dari saat R&D. Dan kalian tetap Rilis. jalan Ah. gitu. Karena ya itu kan apa ya kalau dibilang kalau si Mas Fernand itu dia nggak suka, yang bener bilang nggak suka gitu. Dan Ya kan? berarti dari Atomic pun nggak peduli dia suka atau nggak gitu. Suka syukur nggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau di kitanya cocok untuk ini varian ini cocok buat di market atau emang lagi digandrungin lah. Dalam arti kan kita pernah nge-campaign situ, ngegoreng itu branding soal meletek. Kapas Yang meletek. Hyperblend, ya. Ya kan? Karena lagi musimnya itu gitu kan. Ini masuk di varian ini termasuk masuklah di musimnya itu ya kan. Kita juga mikirnya ini juga bagus untuk flavor delivery dan sebagainya ya kan. Akhirnya kita tetap rilis. Nah, Mas Fernand sendiri tidak setuju di awal ya kan. Emang ada ketidaksetujuannya dengan rilisnya Hyperblend. Oke. Jadi kalau gue bilang dia agak kecewa sampai sekarang dan dia bilang kata-kata itu karena salah satunya yang gue dengar kemarin, gue pakai Ayo kok nggak dapat flavor yang gue cari. Berarti dia kurang jago. Gua aja bisa pakai itu. Itu kan membuktikan
dia kurang jago, mau audionya mahal kayak ya elah. Tapi kan dia terkenal tidak suka meletek juga gitu ya. Nggak Mungkin juga. gara-gara. Poinnya kan, Buktinya dia meletek challenge menang kemarin. Oh iya udah. lu tau gak sih kalau di orang lain meletek adalah gimmick, maksudnya yang meletek yang laku nih, dia dibikin coil Iya. meletek. Dia justru coil nggak meletek itu gimmicknya dia, nyatanya coilnya meletek. Ya dia sempat gitu mungkin ya apa ya kalau dibilang ya ketidaksukaan sama Hyperband Iya. sampai dia nggak nemu settingan ya dia semarah itu. Oh, ya mungkin dia udah terbiasa sama kapas-kapasnya dia ya, Mungkin. dimanjakan sama itu gitu. Ya sudah itu pilihan dia gitu sih. Gue sih gak masalah sama pilihan dia gitu. Gue pun nyobain kok kapasnya dia waktu gue nginep di rumah dia waktu VGT juga. Cloud9 gue cobain. Oh ya memang kapas itu punya karakter masing-masing kan Masing-masing. gitu. Oh gue paham nih. Tapi kalau untuk gue pakai terus, ya ngapain gitu kan? Iya. Bukan karena nggak sanggup beli, bukan itu gitu. Tapi menurut gue, ya gue pakai yang ada aja bisa gitu, Iya. ya kan? Pakai yang ada babinya juga bisa gue. Buat ngelap tapi. Ini orang nggak ada. Oke, tapi yang menarik di sini adalah sebenarnya kemarin ada juga ngomong sebenarnya nggak cuma ini ya soal isu ini ya. Sekarang ini lagi musim senggol-senggolan. Mungkin yang terakhir ya terkait si Fernand juga Sunday Monday gitu Oh kan. iya. Kan? Terus sebenarnya juga ada juga brand yang juga nyenggol Sunday juga, nyenggol beberapa brand juga gitu. Yang melibatkan ya pokoknya unsurnya nyenggol sih Iya. sebenarnya kan, yang dia bilang pokoknya liquid ini enak dinikmati setiap hari gitu, nggak cuma Sunday sama Monday Iya. gitu. Berarti kan dia udah nyenggol dua brand Dua-duanya. gitu. Dua. Senggol-senggolan itu udah wajar, tapi senggolnya adalah antara produsen dan produsen. Nah, di sini case-nya kan adalah sebenarnya antara brand dan KOL nih gitu. Iya. Ya kan? Yang nggak apple to apple gitu. Iya. Betul. Kalau kemarin dibahas di YouTube juga waktu live-nya Vaporstaff, Omar saya udah bilang kan, kompetisinya yang diarahkan yang sehat gitu. Betul. Kalau kompetisinya sehat kan berarti kompetisi antara brand dan brand dong. Iya. Sedangkan fight-nya ini bukan antara Iya. brand nih, yang kalau ngomong di kapas, kayaknya kapas lain memang kayaknya ya gitu aja, nggak ada yang doing something yang gede gitu. Iya. Oke lah ada yang bikin booth gede karena memang mereka pengen ya eksis di satu expo atau something. Tapi bukan ada yang bikin satu movement yang satu campaign yang untuk mereka menjadi dikenal ya karena mungkin nggak ada produk baru ya. Kayaknya di Indonesia ini di vape ini kalau nggak ada produk baru nggak ada campaign. Kayaknya kan gitu ya. Kan gitu ya. Tapi kalau gue lihat di industri ini, Pep, rotasi itu bener ada, Betul? ya kan? Jadi mungkin masanya Atomics itu di tahun-tahun lalu, di 2017-2019. Ya mungkin ini masanya entah Kendo, entah Bacon juga. Gue percaya itu, gue percaya industri itu pasti muter gitu kan. Sama halnya dengan liquid lah, ya kan? Ya. Kita tahu hype-nya liquid A ini di zaman apa sampai Ya. orang-orang susah dapetin itu ada. Sekarang pun juga ada yang ngerasain begitu. Dan ya kalau gue bilang tinggal tunggu rotasinya aja sih. Yang penting pada saat rotasi itu terjadi brandnya masih ada. Gitu Ya. kan? Kalau brandnya udah nggak ada, ya nggak mungkin ada rotasi dong. Tenggelam lu udah lo. Gue bilang kemarin sempat di live-nya Vaporstaff, ngebangun brand itu gampang, Pak. Yang susah itu pertahanin. Ya. Bener susah banget. Ya. Untuk ngejaga konsisten, dibilang Ngebangun tuh maksudnya bikin baru kan? bikin brand baru, itu gampang. iya kan? Vapers ngeliat ini produk fresh, ya kan? Ya. Pasti semua kepo. Ya. Oh, Pasti ada baru nih gitu. Iya, ya kan? Itu gampang banget. Ya. Untuk ngegorengnya, untuk brandnya gampang banget. Cuman di Atomic ini kendalanya adalah gimana kita supaya sampai saat ini bertahan. Dalam arti bertahan, kita tetap eksis, kita tetap konsisten. Oke lah, kita ngurangin event, ya kan? Karena mungkin ada masanya. Kita kan juga lihat ke brand kompetitor gitu lah. Oh ini masanya dia, ya udah gitu loh, ya kan? Ini emang lagi masanya dia, ya kan? Entah besok siapa lagi. Suatu saat kita akan masuk di momen itu, gitu loh. Akan masuk. Oh kita saatnya masuk nih. Jebret kita masuk.
hype lagi. Tapi yang beda ya, maksudnya ya ini di luar gua orang naga ya. Iya. Maksudnya gua sebagai pengamat gitu. Yang lain kan kapas yang lain nih dalam arti ya. Kan memang dibawa sama satu distributor karena kebetulan semua import ya. Iya. Yang gede-gede itu. Jadi mereka bisa akses di expo nih gitu kan. Yang ya udah nih, ada mereka punya liquid, mereka punya kapas, mungkin mereka punya device juga bisa jadi satu booth gitu. Yang sebenarnya kalau di satu induk, gua ngomong GIA ya berarti mother company-nya, kenapa itu nggak terjadi di GIA gitu? Kita event itu nggak ngebawa GIA. Ya makanya, oh iya kenapa nggak berangkat dari itunya gitu? Nah itu harus, kan kepala banyak ya Pak. Ya kan? Iya gitu. Itu harus tanya ke masing-masing owner. Kalau gue bilang salah satunya adalah setiap brand itu punya owner, ya kan? Mungkin oke lah di Atomic bisa gue mewakili, ya kan? Tapi yang lainnya kan juga punya owner, dalam arti mereka juga punya keputusan masing-masing. Tapi untuk ngebawa suatu bendera GIA itu ya balik lagi harus tanya satu-satu. Ya kan sebenarnya kan kalau ya gue bisa ngomong gini nih, kalau kalian dikumpulin jadi satu nih, ini udah jadi kayak Avenger gitu. Nah, Udah kayak Avenger gitu. Kadang semua kepala-kepala ini. Gua Tapi as a one team, lu Avenger dan lu udah bawa semuanya dari situ gitu. Lu udah nggak perlu bikin kayak ini ya gue nggak tahu ya lu sadar atau enggak gitu. Ada brand yang gue udah suspek menjadi manajemen talent. ya. Gitu loh. Dia udah merekrut talent yang mulai dari kecil, mulai besar, makro, influencer yang kecil, yang gede, diangkut semua tuh. Paling nggak dinaungin dulu sama dia. Yang, gue udah tahu nih arahnya gitu. Satu exposure, jelas. Tapi di saat mereka tiba-tiba nih semuanya punya produk lah ngomong. Satu orang satu aja deh. Ya kayak bootnya itu dari sini 8 atau 10 produk gitu. Yang udah di satu rumah yang, oh ini semua orang udah tahu Pak. Rumahnya dia gitu. Tapi kalau gue yang ada di dalam ngelihatnya kepentingannya udah beda-beda. Oh jadi ada superhero, ada villain, makanya nggak bisa jadi Oh, Avenger. gua tahu karena nggak ada Thanos-nya, jadi kalian tidak berkumpul gitu kan ya. Tidak ada musuh besarnya. Tidak ada Thanos-nya, makanya tidak ada Avenger gitu kan ya. Karena selama nggak ada Thanos kan ya udah Iron Man filmnya sendiri ya kan. Ya walaupun itu memang MCU skenario-nya ya, cuma di sini case-nya begitu kan. Karena kita di dalam tahu lah, dalam arti pemikirannya Mas Fernan, pemikirannya si Mang Arif, dan gue sendiri juga kadang beda. Gitu loh. Dan ya udah berdiri dengan brand atau merek masing-masing. Oke. Gitu. Jadi mother company-nya ya udah lah ya. Kalau misalkan nggak perlu eksis di publik gitu intinya. Ya gue nggak tahu deh. Bukan kapasitas gue itu. Oke. Jadi kalau untuk jadi satu payung, ya gue nggak tahu ke depannya, Be. Cuman untuk sekarang ini masih idealis dengan masing-masing. Gitu loh. Dan sekarang kalau ngomong ya idealismenya gue bisa melihat ya, maksudnya idealismenya di sini satu campaign yang di dalam semua GIA ini melakukan campaign yang dalam waktu yang hampir berdekatan gitu. Ini kan berarti berkompetisi exposure nih di situ gitu kan. Jatuhnya sebenarnya gue bisa lihat nih, ini kayak marketnya sama deh. Kayaknya yang follow dia juga follow dia gitu kan. Subscriber dia, customer dia gitu. Yang ya kalau digabung, gue nggak tahu ya kalau digabung yang diambil yang mana gitu kan. Tapi kan kalau nggak dicoba ya kita kan nggak tahu gitu. Kadang ya dari gue pribadi juga nggak bakal tahu dapurnya mereka, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka planning untuk kedepannya. Itu kan kita juga ada batas di situ gitu loh. Jadi secara brand kita emang udah masing-masing lah punya branding atau target planning kedepannya seperti apa. Oh gokil. Jadi nggak ada koordinasi sama sekali berarti. Setiap brand beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau lo ngelihat brandingannya si A si B nggak bakal sama. Pasti ya kan. Terus tujuannya target marketnya mau kemana juga nggak ada yang tahu. Oh, ya itu mereka yang tentuin sendiri. Betul. Gitu kan? Oke. Jadi ya karena di situ punya kepala masing-masing, punya owner masing-masing. Oke. Ya gue nanya tapi boleh dijawab boleh enggak nih? Karena masalah internal. Tapi menurut gue ini menarik. Kalau soal database, sharing nggak?
Database Customer network reseller sebagian sharing, sebagian, tapi nggak semua. nggak semua. Wih. Kan Lu gini, tahu nih, kan yang di gini. sharing mah yang ya lu udah tahu sebenarnya ini gitu. Iya, iya, Gitu kan? iya. Tapi yang kecil-kecil enggak gitu. Segitunya ya. Ya kita tahu lah kalau network kita kan udah kelihatan yang besar-besar, Pak. Iya kan? Iya, iya. Ya pasti kalau barangnya produknya itu emang dicari pasti kan Semua juga pasti ya Pasti. dia megang gitu kan. Oke, tapi nggak semua ya. Sampai segitunya. nggak semua. Kadang Nggak, ini perusahaan macam apa sih sebenarnya? nggak gini, Pak. Gini, Pak. Di gue nggak sebut brand lah. Di brand A, ya kan, punya strategi marketing sales sendiri. Hmm. Di Atomic gue lah pribadi punya strategi marketing sendiri. Hmm. Gue ya udahlah, gue buka di Wise, gue punya strategi marketing sendiri. Oke. Dalam arti network yang gue ini ya, yang gue tawarkan, Hmm. ya kan. Untuk region Jakarta pun kita nggak ada yang sama, Hmm. gitu loh. Hmm. Misalkan network kita di Jakarta si A si B, ya kan. Di manajemen ini di brand ini Bisa B sama C. bisa B A sama sama C. C gitu. Ya. Jadi itu kayaknya ya nyari network masing-masing. Lucu ini. Jadi gini, Urusannya lucu ya. Antik ya. ya mungkin ada kompetitor di situ. Dalam arti kita berkompetisi lah ya. Dalam arti kan balik lagi, Pak. Ini yang gue rasakan ya langsung. Gue deket sama siapa, gue akan menawarkan ke siapa, Oke. ya kan? Kalau nggak kenal nggak mungkin gitu. Kalau nggak kenal nggak mungkin. Oke. Dan itu yang gue alamin sendiri, banyak banget orang punya uang ya. Gue tanda kutip orang punya uang, ya kan? Namanya ini gue nggak kenal gitu kan, menawarkan gue bisa ambil barang lu nggak? Itu nggak segampang yang gue kasih itu kayak gitu. Oke. Tapi kalau gue pengalaman gue yang gue jalanin selama ini, ya siapa sih yang nggak kenal? Sorry gue sebut ya. Siapa sih yang nggak kenal misalnya let's say Awin lah, gerobak misalkan, ya kan? Atau sebelumnya almarhum Isan gitu ya. Gue udah kenal lama, network gue udah ada di situ gitu kan. Ya nggak mungkin nggak gue kasih karena gue kenal gitu kan. Tapi kalau si B si C yang gue kenal dan gue belum pernah menawarkan barang ke situ, ya itu juga kemungkinan gue juga. Tapi yang ngebak kayak gitu membatasi growth. Maksudnya lu harus kenal dulu baru ngelepas barang. Pak, gitu. Karena industri ini bisa jadi karena trust-nya juga. Oke, tapi kan kalau lu nggak kasih dulu kan berarti trust itu nggak kebangun gitu. Kalau dia udah nyari sama produk sama lu kan artinya sebenarnya dia udah trust sama lu dong. Ngerti? Tapi secara Oh, produk lu nih ada demand nih. Dia nggak mungkin Pak minta kalau paling nggak Pak ada yang nyari minimal mungkin kalau atau mungkin viral atau mungkin apa. itu gitu. banyak gue alami. Iya, tapi nggak semua lu kasih gitu. Enggak semua. Wow. Gua akan ngebatasin network gue misalkan 10. Itu gue nggak bakal tambah. Nggak, ini agak mirip sama Niki atau nggak nih? Niki nggak ngerti. Nggak, kalau soal Niki gini, Niki kan dulu ngasih yang kecil-kecil dulu, yang gede nggak dikasih gitu. Itu dulu. Sekarang udah beda. Bro. Beda. Oh Udah gitu. beda. Itu dulu karena kan mikirnya kita emang dari bawah. Ya. Sekarang gini, tergantung brandingan kita apa ya? Exposure-nya dapat gak? Kalau dapat, mereka datang sendiri, Pak. Nah, datang nih kalau lu nggak kenal lu nggak kasih Nggak gimana? kasih. Lah terus ngapain lu bikin exposure maksudnya gitu? Gue akan ngejalanin ke orang yang emang gue udah trust dari lama. Oh gitu. Itu gue. Gue nggak tahu ya lah. Oke, ini keren sih. Ini unik dan keren. Kalau Niki secara sekarang ya, emang nggak ngurus ke situ. Betul. Itu lebih ke gue, ya kan? Kalau dulu Niki masih buka booth sendiri. Iya, kan? ya bareng-bareng Halo, lah. Iya. Saya kenal, aku Niki nih, aku punya kapas. Gue masih inget tuh dia kenalan sama gue. Dia sama Aya waktu itu bikin booth. Sama gue juga. Sama lu juga ya. Bikin satu booth kotak kapas. Gue liat, ini lucu banget boothnya. Bisa nyala-nyala begini kan.
Oh, ada kapas, oke. Kenalan di Tanjung Duren tuh kalau nggak Iya, salah. terus kenalan sama si siapa, Wen juga Iya, iya. buka, Iya, ya iya. kan? Ya gitu deh pokoknya. Oke. Sekarang Niki lagi masih di Amerika? Masih. Masih? Kayaknya besok balik deh. Gue nggak tahu sih. Oh, berarti lebih Kamreknya pun juga dadakan. bukan, sebenarnya berarti lebih sukses Atomic daripada Bacon. Kenapa tuh? Karena yang punya Bacon cuma ke Pontianak, yang punya Atomic ke Amerika. Gue bisa bilang yang punya GIA ya. Oke, oh iya. Gitu. Iya, iya. Ya kan GIA tuh kan mungkin banyak yang nggak tahu ya, Global Infinite Atom kan gitu. Ya kalau misalkan ya apa ya? Ya pasti semua ngerasain lah. Proses dulu gimana Atomic mulai kayak gitu loh, ya kan? Kita dari 2016 sampai sekarang pun ya nggak semulus apa yang dilihat orang gitu loh, ya kan? Jadi ada aja tuh tiap tahun tuh kita tuh, ya kan? Kayak anggaplah di tahun inilah tiba-tiba dari Paperstap ngucap kayak begitu, kita juga shock kan. Ya kita mereaksi hal-hal kayak gitu kan yang kita pikir kita sebenarnya nggak punya masalah sama orang. Cuman ya balik lagi kita mau ada klarifikasi ada apa sih gitu loh. Ya kan itu yang pengen kita. Cuman gue sangat beruntungnya adalah ini masih ada yang care sama brand gue gitu. Sama brand kita Atomics gitu loh. Dalam arti kayak kemarin Aris bilang pergerakan lo apa nih? Kok nggak ada sih gue lihat. Aris. Iya kan? Ya kita 1-2 tahun ini emang nggak ada terlalu banyak ikut event. Tapi gue mengklaim bahwa kita masih support komunitas yang masih butuh sponsor dari kita. Gitu loh. Kadang-kadang daerah masih ada yang kontak ke gue. Jadi mereka bisa langsung ke gue, ya kan? Bisa langsung ke admin juga untuk kontak sponsor gitu kan. Masih banyak yang masih kita lakuin di belakang sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya gue sih agak baper sedikit ya. Kalau misalkan ada komen-komen yang emang ini nih kapas emang begini. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Karena ya mungkin kalian baru tahu Atomic tuh 1-2 tahun ini gitu. Tapi kalau ngelihat proses kita dari awal seperti apa, ya mungkin kalian akan lihat gimana kita ngejalanin mempertahankan sampai sekian tahun ini gitu. Jadi kalau misalkan kita disenggol kayak gitu loh. Ya kan? Sempat yang kemarin sama sebelah kan yang kapas kita dilempar-lempar, ya Bukan kan? yang punya rumah ini. Nah itu gue sengaja sih sebenarnya. Iya. Nah, itu gue sengaja sih. Di blow up lagi sama lo emang. Maksudnya gue sengaja ngirimin dia gitu. Maksudnya kalau dikirimin apa reaksinya gitu. Itu yang pengen gue tahu gitu. Iya. Tadinya pengen gue ajak podcast juga di sini. Emang gitu. jago Cuma emang. Dia udah ngapain gitu ya. Tadi Tadinya gua- mau di head to head sama Mas. tadinya pas ngundang Om Marcel, ya dia welcome ya, maksudnya ke sini. Maksudnya artinya kan berarti dia siap ketemu Henso dong. Ini rumahnya dia. Iya. Gue juga ngomong kantor ini sekarang ada di sini gitu. Tapi tadi gue tawarin sama Henso gitu. Ngapain? Takut. Dia bilang apa ya? Takut nggak kontrol katanya. Karena ada satu sisi di mana Henso masih merasa, oh dulu gue juga yang awal Atomic dikenal tuh dia merasa ikut andil. Ya, jadi kalau gue bilang salah satu distributor di awal-awal itu adalah Henso. Ya. Ya kan? Ya gue sorry ya kalau ya gue flashback dikit. Cuman ini ya pembelajaran juga buat kita gitu loh. Ya kan? Ya Henso juga pernah menjadi distributor dari Atomics gitu kan. Tapi kenapa nggak disuplai lagi barang? Gue apa ya? Bilang di sini deh. Ini belum ada dibuka di mana-mana nih. Oke, Ya kan? silakan. Namanya unboxing beneran kan? Unboxing yang ada boxnya. Gue jujur ya, Koenzo ya. Case-nya itu adalah dia minta barang, kirim. Ya pagi menjelang siang deh. Gue kirim. Sorenya minta lagi, Pak. Ya kan bagus, berarti ordernya banyak. Enggak. Loh kenapa? Menurut gue enggak. Tapi kan dia,
Maksudnya dia kan bayar kan, bukan dipendem dong. Maksudnya bukan ditimbun terus dijatuhin Betul. harganya kan, bukan yang model begitu gitu Gue kan. sih justru pengen nanya, cuman gue nggak nanya ke dia gitu. Oke. Ya kan, gue pengen nanya sebenarnya gini. Sebentar, gue jelasin dulu nih, yang dari jawaban yang diterima Henso dari Niki kan, karena dulu Henso ordernya kebanyakan, jadi Niki kasih yang kecil-kecil dulu gitu. Enggak. Oke, dia udah lanjutin. Gue hanya tahu keadaan yang gue tahu gitu kan ya. Gue yang nggak ngasih dalam arti gue nggak bakal supply lagi. Kenapa? Gue nggak tahu barang gue dibuang kemana. Oke. Pertama itu. Lo perlu tahu itu. Sebenarnya nggak perlu. Cuman anehnya gue dalam waktu 1 hari Berarti dia emang bisa jualan dong. ngerti. Mm-mm. Tapi yang gue takutkan kan banyak. Be. Seperti? Ya barang gue kemana, Oke. dilempar kemana, ke kaki-kaki dia atau seperti apa ya. Itu jadi ketakutan gue. Oke. Ya kan? Gue mikirnya apa? Gue pengen brand ini panjang. Nggak tiba-tiba brand ini oke lah gitu loh. Brand ini tiba-tiba banyak gitu loh. Oversupply. Ke supply gitu. Cuman yang gue aneh, dalam 1 hari itu gue pertanyaan di belakang otak gue adalah kemana ya barang gue. Kalau dia membuang dengan orang yang benar, dengan sistem yang benar, ya udah gue percaya. Cuman kan itu nggak ada dan dia nggak mungkin ngasih database ke gue kan. Ya, maksudnya kan? dilempar ke Iya, siapa? iya. Itu udah Dan urusan distributor dia. itu gitu. pasti nggak Iya. dikasih. Itu kekhawatiran gue, gitu loh. Oke. Gue nggak mau. Wah ini kemana ya? Ini ke orang yang tepat gak ya? Ini disuplai kemana lagi ya? Karena dalam 1 hari kalau gue ngelihat 2-3 hari dia baru repeat lagi, gue masih oke. Gitu loh, ya kan? Karena mikirnya ya udah. Memang normal dia memang flow-nya dia gitu. memaintain itulah, ya kan? Tapi kalau begitu gue agak kepikiran jeleknya gini. Lo terima barang gue, lo langsung lempar. Dan itu ketakutan gue. Dan mungkin yang terjadi seperti itu ya, karena mungkin Iya. dari dia banyak gitu. Iya. Karena hari itu ya, itu ngomong kita balik berarti ke 2015? 2016? Atomic itu di 2016. 2016 yang kayaknya optionnya tidak banyak saat itu. Betul. Maksudnya kalau dia bisa lempar, mungkin dia memang punya database bagus yang sebenarnya gue tahu database dia bagus dari mana. Ya. Karena dia dulu jualan klon ya. Semua orang pasti nyari barang sama dia gitu kan ya. Ya yang dia sempilin aja gitu. Kemanapun ya ternyata berarti Henso sudah punya kesadaran market vape ini udah segini gede gitu loh. Dia bisa ngitung, oh market demandnya udah segini nih gitu. Oh ada order, ya udah dia masukin gitu kan. Yang mungkin Marcel Kekhawatiran gue simpel aja sih itu. gitu. Itu gue pengen brand ini panjang, ya kan? Ya dibilang ya slow but sure sih gue pengennya begitu. Dan terbukti sampai ini tahun ke-8 kita masih eksis lah di industri ya cotton ya kan. Dan itu mungkin gue nggak mengklaim gue bener ya, cuman itu mungkin pilihan gue yang bener. Gitu. Okay. Ya itu decision yang lo udah ambil ya kan. Iya. Batu yang udah dilempar nggak bisa ditarik kembali gitu kan. Ini sorry ya kok ya. Sorry kok Enjoy ya. Enggak. Makanya tadi gue sempat hard ajak feeling dia gitu loh. Tapi dia takut gak kontrol. Gue yakin dia masih gak terima. Sebenarnya gak terimanya mungkin 2 hal sih kalau menurut gue ya. Karena mungkin waktu itu gak dikasih. Tapi toh waktu dia udah dapat gantinya. Tapi mungkin gue merasa dia gak terimanya kalau dia sebenarnya nggak diakui pernah gedein Atomic. Menurut gue tuh itu sebenarnya. Gitu. Ya kalau gedein sih ya semua pasti ngerasa berpartisipasi lah, sampai sekarang pun distri-distri yang kita supply juga sampai sekarang ngebantu ya, ya kan. Cuman kalau untuk ngegedein semua pasti berperan lah. Kita juga terima kasih juga sama relasi kita lah, ya kan. Cuma gue mikirnya disclaimer dulu nih ya kan. Jadi nggak ada kemana-mana, simple aja yang gue pikirin itu. Ini kemana ya barang gue? Ya gue yakin dalam jumlah yang sangat luar biasa mungkin.
kayak gitu kalau Sampai nggak salah, bertanya-tanya kalau gitu. nggak salah 1.000 deh. 1000-an. 1000. Ya zaman itu sih ada order kapas 1000 sih juga. Aneh sih, Pak. Hah? Iya. Kalau sekarang mungkin ya mungkin udah 10 kali lipatnya, 10.000 dibuang kemana mungkin. Iya. Mungkin segitu Iya. ya. Cuma kalau zaman itu kayaknya 1000, 1000 sehari. Berarti sehari 2000 gitu kan. Pagi 1000, malam Iya, 1000 minta gitu kan. lagi. Sorenya minta lagi. Gue pikirin itu semalaman ya, ya kan. Gue pikirin, aduh ini gue kasih nggak ya. Gue akhirnya ngobrol sama Niki. Gue bilang, gue pengen ini panjang, gitu loh. Jangan kita di awal. Jadi takutnya kalau lu ngasih dia nanti nggak panjang nih. Gitu. Bukan nanti nggak panjang, takutnya berantakan, Pak. Gitu Oke. loh, dalam arti berantakan gini loh. Ya, gue pribadi sebagai prinsipal nggak bisa ngontrol. Iya Harga kan? misalnya. Ya, maksudnya kalau misalkan di-maintain sama-sama, ya 2-3 hari lah gitu loh. Ya kan? Distributor repeat lagi, gue masih oke lah dalam arti, oh ini di-maintain berarti. Nah kenapa Ya. lu nggak kasih dia 3 hari lagi gitu? 3 hari lalu lu keluarin gitu. Dari permintaan itu juga gue udah beranggapan, Absurd nih. nggak cuma kan ya ini feeling aja lah. Iya, Dalam iya. arti feeling ya kan, gue pengen ya ini starting yang bagus gitu kan, dan gue pengen panjang, dan gue mikirnya industri ini pasti bakal panjang gitu Ya. loh, ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis, dan Ya. gue salut sama Enjo adalah ya sekarang ini Oh jadi. ya mungkin ya balik lagi kali, mungkin ke tidak terimaannya dia untuk coba main di Cotton ya terbukti kok. Nah tapi ya semua orang mungkin punya ini ya, punya apa sih maksudnya tangan emasnya itu kalau megang apa gitu kan. Betul. Ya kan? Mungkin kalau kapas dia jago sih. Mungkin dia megang kapas apapun jago gitu. Tapi gue nggak yakin dia jago megang liquid. Gue yakin. Gue masih meragukan sampai sekarang. Ya biarpun gue ikut di tim bebek ya, maksudnya gue suka gitu. Gue mau support di bebeknya juga gitu. Bukan karena gue temennya Ivan, bukan karena gue temennya Enzo. Enggak, gue memang suka bebeknya gitu aja. Tapi kalau ya sorry itu saya saat ini gue ngomong nih, memang mungkin bukan tangan emasnya dia megang liquid kalau menurut gue gitu. Ya. Mungkin kapas aja, mendingan Koenso lu ambilnya kapas lain lagi atau lu bikin kapas sendiri gitu. Ya hokinya macam-macam ya, maksudnya Betul. ya orang kadang jago di RDA ya, Iya. Ya. gitu kan. Yang ini jago di liquid ya gitulah Pak. Oke. Dan kita coba untuk konsisten sih di Atomic supaya orang mengenal dulu varian-varian Atomic ya kan. Ya sekarang kan lagi rame IO ya kan. Terus gue kemarin di live-nya Vaporstop gue bilang sebenarnya kita udah ngeluarin untuk tank. Oke. Itu di varian luxury. Luxury itu keluar karena untuk market RTA dulu. Iya. Ya kan? Karena Teksturnya putih kan berarti? Kaleng yang sarden kaleng, kan? ya. Iya. Tuh kan lo bikin lagi kaleng sarden. Ya emang gua skill lu begitu gitu. Balas nggak Om? Ya tapi kan Iya. ya itu analogi yang lebih gampang diterima Iya. gitu loh. Gampang nge-distract dia. Iya. Ya kan? Ini Memvisualisasikan kita itu nggak gampang gitu. Enggak, kita juga di awal nggak kepikiran kok jadi kapas. Nah, Lah kan ada naganya emang Iya. gitu. Biarpun gua waktu itu masih debat tuh. Kabra Cobra atau naga ya? Gua pilih itu. Antara logo sama naga kan akhirnya gua pilih naga gitu. iya kenapa ada luxury ya? Karena dulu buat market RTA gitu kan. Kemarin sempat komplain Mas Fernanda juga, tapi gua arahkan, lo coba luxury gitu. Cuman ya orangnya udah keras gitu kan. Iya, iya. Udah gua nggak mau pakai Atomic lagi deh pokoknya kan. Hmm. Oh ya udah, cuman kita juga pernah ngeluarin luxury yang emang untuk market RTA karena tekstur lembut, nyerapnya juga gampang banget gitu kan. Ya coba gue bilang di IO pakai luxury kalau emang nggak cocok di hyperblend. Tapi ya udah, itu kan selera. Gue bilang. Iya. Sebenarnya kita ngeluarin produk apapun nggak bisa memaksimalkan di luar kok, gitu loh. Dalam arti kita bilang ini enak, orang belum tentu. Iya, terima. enak tuh relatif ya. Relatif. Maksudnya enak menurut Iya. gua belum tentu enak Betul. menurut yang lain gitu. Gue selalu percaya itu.
Oke. Dan setiap buah pasti punya orang yang menggemari, gitu kan? Betul. Oke, thank you Marcel. Siap. Thank you Mopik. Oke. Kita ketemu lagi di unboxing berikutnya. Semoga jelas ya guys. Ini ada banyak klarifikasi di sini. Emang unboxing yang nggak ada boxnya. Oke, kita ketemu lagi di unboxing berikutnya. Bye bye.